Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam pemenuhan tugas MK Praktek Ibadah yang diampuh oleh Dr. Musyafa MPD. Dan kali ini kita akan membahas tentang mawaris, hukum waris. Mawaris adalah cabang ilmu yang sangat penting dalam hukum Islam. Mawaris atau warisan Islam atau pembagian harta warisan merupakan salah satu ajaran syariat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah memiliki aturannya yang sudah terperinci dan pasti mengenai pembagian tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Islam dalam mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam Islam, merestorasi hasil warisan atau harta warisan tidak saja merupakan masalah harta, tetapi aspek-aspek spiritual, sosial, dan moral juga ada di dalamnya. Dalam Islam, dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, umat Islam sudah diajarkan untuk mengembalikan amanah atau kepercayaan yang diberikan, untuk tidak berkonflik dalam keluarga di lain waktu, dan untuk bersilaturahmi antar anggota keluarga atau setelah orang tua wafat. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep, prinsip, dan aturan mawaris dalam Islam. Pembelajaran ini meliputi tentang hukum warisan Islam, syarat untuk penyelesaian kontrak yang efektif, kelas penerima warisan, dan distribusi warisan sesuai dengan hukum Islam dengan ilmu mawaris. Dan ini diharapkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian mawaris sendiri, kata kewarisan berasal dari kata waris. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, waris berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. Al-mawaris adalah disiplin ilmu Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Kewarisan dalam hukum Islam disebut ilmu faraid atau ilmu faraid, kadang disebut juga mawaris. Kata rafa' idfara' adalah bentuk jamak dari lafaz fariidhah. Al-faraid ini adalah bentuk jamak dari kata-kata fariidhah yang berarti mafruḍah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya atau ketentuannya, karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya. Faraid menurut Imam Syafi'i adalah bentuk jamak dari fariidhah, bermakna mafruḍah, yang artinya adalah pembagian yang telah ditetapkan. Al-farad sendiri menurut istilah bahasa ialah pembagian, sedangkan menurut syara' ialah bagian yang tertentu untuk ahli waris menurut ketentuan syariat Islam. Secara etimologi, lafaz faraid adalah bentuk jamak dari fariidhah atau sesuatu yang diwajibkan. Diambil dari kata al-faradu yang berarti kewajiban, yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata al-fardu memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah al-fardu berarti al-wajibu atau wajib, al-muqaddaru atau perkiraan, dan al-haddu atau pembatasan. Al-haddu atau pembatasan. Ada arti lagi at-taqdiru, yakni ketentuan. Ada al-qat'u atau ketetapan, yakni kepastian. Ada al-inzalu, menurunkan.
ada at-tabyinu penjelasan, dan ada al-nasibu al-muqaddaru al-mafrudu bagian yang telah ditentukan. Dan dinamakan al-fardu sebagai fardhon karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara terminologi, ilmu faraid memiliki beberapa definisi, yaitu diantaranya adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya. Ada pengertian yang lain lagi, yakni ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab atau hitungan yang diketahui dengannya setiap bagian dari ahli waris. Disebut juga dengan fikhul mawaris dan ilmul hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta warisan yang ditinggalkan. Ada juga yang berarti hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dan yang kami sebutkan tadi itu adalah beberapa definisi secara etimologi dan terminologi. Sedangkan tujuan dan manfaat mawaris, mawaris atau ilmu waris adalah cabang ilmu dalam Islam yang mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan syarat. Tujuannya adalah yang pertama adalah menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Yang ini berarti sangat banyak manfaatnya, yakni salah satunya adalah menghindari konflik keluarga, memberikan hak kepada setiap ahli waris sesuai dengan porsinya, dan yang paling utama ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjaga keharmonisan keluarga, yang keempat melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Dan manfaat mawaris adalah yang pertama mewujudkan keadilan sosial, pembagian harta warisan yang proporsional mendukung terciptanya keadilan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Yang kedua adalah menghindari sengketa dan konflik keluarga dengan adanya ilmu mawaris yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman agama, mempelajari tentang ilmu mawaris. Dan yang selanjutnya adalah melestarikan nilai-nilai keislaman dengan menerapkan mawaris dan dengan nilai-nilai syariat. Yang selanjutnya adalah memberikan kepastian hukum mawaris, memberikan pedoman yang pasti dalam pembagian harta warisan sehingga ahli waris dapat menerima hak mereka dengan jelas. Yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga karena harta warisan dibagi secara adil dan merata, dan akan menjadi sumber keberkahan dan kesejahteraan bagi ahli waris. Waris menuntut adanya 3 hal. Yang pertama adalah adanya al-waris atau pewaris, ialah orang yang mempunyai penyebab kewarisan dengan mayit sehingga ia memperoleh kewarisan. Yang dimaksud di sini adalah ahli waris, yakni bisa anak-anaknya, istri atau suami dari pihak yang meninggal itu sendiri. Yang kedua adalah orang yang mewariskan atau al-muwaris, ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati. Yang ketiga adalah harta yang diwariskan atau al-maurus, yakni al-maurus disebut pula peninggalan atau warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewarisi kepada pewaris. Istilah maurus di kalangan farodiyun tidak sepopuler dengan istilah tirkah atau tarikah. Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang dibenarkan oleh syariat untuk dikuasai oleh para ahli waris. Yakni di sini mencakup yang pertama adalah kebendaan atau sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Yang kedua adalah hak kebendaan seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hak dari suatu jalan seperti jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini adalah hak-hak yang berupa kebendaan seperti hak khiyar, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, atau barang-barang yang telah dihibahkan
oleh si mati dan lain sebagainya. Sedikit yang tentang yang kami sebutkan tadi. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga keilmuan kita tentang ilmu fikih, ya terutama dalam hal fiqhul waris ini semakin bertambah dan bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan umumnya untuk semua masyarakat di sekitar kita. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.